Desa yang mandiri serta penduduk yang makmur merupakan cita-cita masyarakat secara umum. Desa dengan berbagai potensinya akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seperti halnya Desa Avolua, di bawah kepemimpinan Tamsil Sarjana Teknik merupakan sang maestro pembawa keberhasilan dalam membangun Desa Avolua. Sosok yang tegas dan sederhana merupakan kunci keberhasilannya dalam mengemban amanah masyarakat Desa Avolua. Kecekatan serta bijak dalam bertutur kata memudahkan baginya untuk mengatasi permasalahan di desanya, guna menyongsong masyarakat desa yang mandiri. Inilah Desa Avolua. Desa Avolua berada di dalam wilayah Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Indonesia. Berdasarkan sejarah, Desa Avolua terbentuk berawal dari tanggal 12 Februari tahun 2006 atas usulan panitia pemekaran para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Desa Avolua bersama Kepala Desa Toboli yang saat itu dijabat oleh Bapak Azhar Pasau, Sarjana Hukum. Akhirnya, Dusun 4 Desa Toboli mendapatkan respon dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong untuk menjadi sebuah desa. Akhirnya, Bapak Furkan Taso menjadi pelaksana tugas harian Kepala Desa Avolua selama 1 tahun. Pada tanggal 10 Januari tahun 2007 dilaksanakan pemilihan umum Kepala Desa Avolua. Melalui surat keputusan Bupati Parigi Motong tanggal 12 Februari tahun 2007 nomor 141/1334 bagian Tata Pemerintahan tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Avolua Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Motong periode 2007-2013, Bapak Furkan Taso menjadi Kepala Desa definitif pertama di Desa Avolua. Desa Avolua diambil dari 2 kata, yaitu Avo yang berarti bambu dan Lua adalah nama orang. Avolua adalah nama orang yang pertama kali menanam bambu, sehingga dari peristiwa tersebut oleh penduduk setempat menamakan wilayah ini Avolua hingga saat ini. Secara administratif, Desa Avolua memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Uevolo, Kecamatan Siniu. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Teluk Tomini. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Toboli dan Desa Toboli Barat. Sebelah barat, desa ini berbatasan dengan Desa Lupabomba, Kecamatan Balu Utara. Berdasarkan demografis, luas wilayah Desa Avolua adalah kurang lebih 30,81 km persegi yang terdiri dari 3 dusun, yang mana Dusun 1 bernama Dusun Avolua, Dusun 2 Padu Juno, dan Dusun 3 Taripa. Berdasarkan data penduduk tahun 2023, Desa Avolua memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.375 jiwa atau sebanyak 735 jiwa penduduk laki-laki dan 640 jiwa penduduk perempuan, atau sebanyak 378 kepala keluarga yang mendiami wilayah ini. Yang menjadi visi saya untuk menjadi kepala desa pada saat pemilihan kepala desa adalah membangun bersama Desa Avolua itu menjadi desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, dan berakhlak. Tentunya untuk mewujudkan visi tersebut, kami ataupun saya mengusung misi yang akan mewujudkan visi tersebut. Adapun misi-misi yang akan saya wujudkan nantinya di rentang waktu periode selama 6 tahun masa jabatan saya, yang pertama adalah penurunan angka stunting, kasus stunting, karena
saat ini di Desa Afolua masih terdapat bayi balita yang kondisinya dalam kategori stunting. Nah, melalui program-program seperti pembangunan jamban keluarga, pelayanan dasar seperti misalkan penyediaan sarana air bersih yang layak kepada masyarakat, dan tentunya perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu kita tekankan kepada masyarakat. Adapun misi yang kami selanjutnya, yakni penyediaan peningkatan ataupun rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTH. Kegiatan ini nantinya akan tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang ada di Desa Afolua, khususnya masyarakat miskin yang saat ini belum atau sudah memiliki rumah akan tetapi pada kategori yang tidak layak huni, sehingga pemerintah desa nantinya akan berupaya bagaimana meningkatkan hunian mereka itu menjadi hunian yang layak huni. Selain itu adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang tujuannya adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini kita sudah sedang menjalankan program padat karya yang mana keterlibatan masyarakat dalam hal kegiatan baik itu kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan lainnya yang melibatkan masyarakat yang rentan ataupun masyarakat miskin, yang tujuannya adalah bisa memberikan manfaat atau pendapatan atau ekonomi bagi masyarakat yang kategori yang kurang mampu tersebut melalui kegiatan padat karya. Masyarakat desa ini penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Di bidang pendidikan, desa ini memiliki fasilitas gedung PAUD dan taman kanak-kanak serta bangunan sekolah dasar. Dalam pemenuhan kesehatan masyarakat Desa Afolua, setiap bulannya melaksanakan posyandu balita dan ibu hamil, posyandu lansia, dan bina remaja. Di bidang infrastruktur, pemerintah Desa Afolua sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini telah berhasil membangun drainase, talut, plat deker, sarana MCK, penyediaan sarana air bersih, serta pembukaan jalan ke kantong produksi. Terus ditingkatkan guna untuk menyokong ekonomi warga dalam mengakses hasil sumber daya alam yang ada di wilayah ini. Selain itu, di tahun 2021 hingga saat ini, pemerintah Desa Afolua di masa pandemi COVID-19 melalui anggaran dana desa terus mengucurkan dana stimulan atau bantuan langsung tunai kepada warga yang memang belum mendapatkan bantuan pemerintah lainnya yang sejenis guna menyokong ekonomi warga di desa ini, serta penanganan vaksinasi yang saat ini terus ditingkatkan. Di bidang kelautan dan perikanan, masyarakat Desa Afolua sebanyak 15% penduduknya berprofesi sebagai nelayan tangkap, di mana hampir setiap hari aktivitas masyarakat nelayan di desa ini terus disibukkan dengan hasil tangkapannya yang dapat menunjang ekonomi warga. Di bidang pertanian dan perkebunan, desa ini memiliki potensi alam yang juga begitu menjanjikan bagi warganya, di mana desa ini memiliki perkebunan kakao dan perkebunan kelapa yang cukup luas dan sangat menunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah ini. Selain itu, masyarakat di desa ini juga memiliki penghasilan buah mangga dan alpukat yang menjadi komoditi unggulan di desa ini. Di bidang kerajinan, masyarakat Desa Afolua juga memiliki kelompok home industri kerajinan pembuatan inko lidi, di mana produksi inko lidi asal desa ini mampu menembus pasar Makassar dan Tanah Toraja.
mewujudkan desa mandiri ada beberapa faktor yang harus capai. Karena untuk mewujudkan desa mandiri bukanlah hal yang mudah tentunya, baik dari segi ekonomi, pelayanan terhadap masyarakat itu yang perlu dibenahi, dan potensi-potensi kejadian alam itu harus terminimalisir. Nah, harapan-harapan ini tentunya untuk menjadi desa mandiri jika ditopang oleh dua sumber dana yang ada di desa, dalam hal ini ADD dan dana desa, prosesnya memang agak lambat. Tentunya harapan kami di desa, pemerintah kabupaten bisa memikirkan pendanaan lain yang bisa masuk ke desa, baik itu melalui legislatif maupun lain sebagainya, dan tentunya juga pemerintah pusat melalui pendanaan lainnya yang misalkan di luar dari dana desa, karena potensi yang ada di desa Afolua itu bisa diberikan dana yang lainnya seperti itu, sehingga untuk mewujudkan desa mandiri itu bisa dapat terlaksana dengan rentan waktu kurang lebih 6 tahun masa jabatan kami. Nah, ini menjadi harapan kami, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, agar supaya bisa mendorong bersama-sama mewujudkan desa yang statusnya berkembang itu bisa ke arah desa mandiri seperti itu. Di bidang pariwisata, Desa Afolua memiliki destinasi wisata bahari yang cukup menjanjikan. Saat ini, wisata bahari Desa Afolua menjadi salah satu destinasi wisata unggulan bagi masyarakat lokal di Kabupaten Parigi Motong. Untuk berkunjung ke lokasi ini, dari pusat ibu kota Kabupaten Parigi Motong menuju lokasi pantai wisata di Desa Afolua dapat ditempuh dengan jalur darat kurang lebih 20 menit. Yeah.